Waalaikumsalam. Kalau tadi saya dengar ya, Ustaz Mustafa sering di belakang panggang, saya sering di belakang panggung. Jadi beda dikit ya, sering di belakang panggung. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau saya lihat, saya dari awal melihat pengajian itu memang yang paling berkesan buat saya adalah yang buat, maksudnya PPH dengan yang buatnya gitu. Dan ini menjadi salah satu daya tarik dari PPH. Bahkan ketika saya taklim dimanapun, pasti yang akan saya bahas untuk dijadikan contoh adalah PPH. Bagaimana majlis itu bukan hanya menjadi tempat untuk kita taklim saja, tapi bagaimana bisa mengajarkan Al-Quran di sini. Barangkali satu untuk pembelajaran Al-Quran ini untuk kedepannya ya, karena banyak orang yang pengen belajar Al-Quran tapi rata-rata malu untuk datangnya gitu. Dan saya belum tahu karena belum pernah keliling di yang buka kayak gimana gitu, di yang buka A1 sampai 13 saya belum pernah lihat. Iya. Copet jati negara. Karena saya belum lihat bagaimana proses pembelajaran di yang buka gitu, tapi jujur gitu, yang buka ini salah satu yang dulu saya ingin dapatkan ijazahnya untuk diajarkan ke santri gitu. Karena banyak hal yang saya ingin dapatkan dari yang buka. Dan tentu saja PPH ini punya nilai plus karena ada yang buka. Dan saya sempat bilang waktu dulu dengan guru saya Kiai Komin, ini kalau sama Kiai Komin udah ngaji luar dalam. Oh ya beres. Kiai Komin pernah bilang pengen gitu di Al-Amanah ada yang buka. Saya bilang, oh sangat setuju Kiai. Saya bilang gitu. Nanti bisa Kiai yang jadi mentornya, saya bilang gitu. Ya, karena emang soknya udah bagus banget, sok ya di sana. Soknya sombong. Jadi dan ini memang termasuk di tempat kami gitu ya. Orang-orang tua yang ingin belajar Al-Quran itu banyak gitu. Otomatis kalau kita punya ya kantong yang jelas gitu kayak yang buat, maka bisa kita rekrut lagi jamaah-jamaah yang awalnya, dan justru sebenarnya yang buat ini bisa jadi rekrutmen jamaah untuk PPH sebenarnya kayak gitu. Karena yang buat lebih potensial sebenarnya, karena banyak sekali lagi saya bilang banyak orang yang ingin belajar Al-Quran tapi nggak tahu harus kemana gitu. Jadi kalau misalnya nanti yang buka, tapi kalau misalnya kita mau buka kantong yang buka, yang pertama saya selalu gitu, iklan yang paling utama gitu. Karena untuk maksiat aja iklannya jalannya kuat gitu, untuk urusan maksiat kita untuk ngaji masa kita nggak ada iklannya, nggak ada promo-promonya gitu misalnya yang lain sebagainya. Dan nanti otomatis itu menjadi tugas dari ketua dan wakil ketua terpilih tadi untuk kedepannya bagaimana promo-promo atau bagaimana kita mempublish gitu ya, supaya orang banyak yang kenal. Di sini ada kantong yang buat, pelajarannya apa, kemudian materinya apa. Sekarang orang-orang yang kebanyakan, mohon maaf, orang-orang kompleks itu, orang-orang klaster-klaster, mereka ketika ada program tahsin, bahasanya tahsin, jadi kasih namanya tahsin yang buat gitu. Jadi kata tahsin itu menjadi penarik gitu. Jadi ada istilah tahsin yang buat, kemudian programnya misalnya mid semester pertama, 3 bulan pertama apa yang dipelajari, kemudian terus. Nah itu dengan ada yang seperti itu, kemudian kita share di grup-grup. Setiap kita punya grup masing-masing gitu ya. Ada walaupun saya misalnya punya grup RT, punya grup pengajian Al-Muhsin, itu kita share di grup kita yang masing-masing. Nanti insya Allah itu bisa menjadi jalan untuk pembuka yang buat kita kembali bersinar gitu. Dan nanti kedepannya dengan makin banyak yang ikut halaqah yang buat, maka otomatis kita bisa silaturahim akbarnya di malam Rabu PPH gitu. Jadi PPH itu sebagai silaturahim akbarnya
kantong-kantong yang buka gitu. Tapi sekali lagi itu barangkali ya, tapi saya belum pernah melihat bagaimana proses pembelajaran yang buka kayak gimana. Tambahan satu, saya ikut pelatihan monoke gitu. Yang pertama juga banyak orang-orang yang awam gitu, selain pengen belajar Al-Quran kan berproses, mereka pun ingin hafalan surah-surah supaya nanti begitu mereka baca Al-Quran paling enggak ngimamin di keluarganya bener. Jadi selain mereka belajar tahsin, mereka pun ada hafalan surah-surah, kemudian hafalan bacaan-bacaan sholat yang itu diberikan di halakoh yang barangkali itu dan saya belum tahu, makanya saya yakin kalau PPH pasti sudah lebih matang untuk mempersiapkan itu untuk tambahan saja. Dan ini juga satu juga nilai dakwah kita ada Pak Joko ini sebenarnya setiap kita hafalan misalnya halakoh hafalan di yang itu boleh tuh di videokan gitu, atau misalnya Kiai Ali misalnya mencontohkan surah apa, nanti itu surah itu yang akan kita viralkan gitu, kita viralkan karena banyak orang yang pengen belajar misalnya terkendala untuk datang, paling nggak bisa melalui ini media gitu, itu juga bagus. Dan terlebih lagi tontonan yang bermanfaat itu penting gitu. Selalu saya bilang hati-hati dengan tontonan gitu ya, karena tontonan membebani dan memberatkan. Makanya harus pilih-pilih yang benar, apalagi untuk anak kita, pilihkan tontonan-tontonan yang bermanfaat dan kita buat tontonan yang edukatif gitu, yang banyak pembelajaran. Sekali lagi hati-hati dengan tontonan karena tontonan membebani dan memberatkan. Jangan tontonan kilo-kiloan udah berat, kita kiloan udah berat, apalagi tontonan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.